warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil khalqi ajma'in, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Alhamdulillah, Bapak Ibu para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia dari Allah, nikmat iman dan Islam, nikmat taufik dan hidayah. Begitu juga kesehatan dan kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Kita bisa melakukan kebaikan-kebaikan, kita bisa salat berjamaah di masjid. Ini pada hakikatnya merupakan karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita syukuri. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sekarang sudah berada di bulan Syawal, sudah tanggal 16 Syawal. Tidak terasa kita sudah melalui bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah menerima semua amal ibadah kita di bulan Ramadan dan menjadikan itu semua sebab diampuninya dosa-dosa kita. Kita menjadi orang-orang yang dibersihkan dengan sebab ibadah selama bulan suci Ramadan. Kita menjadi orang yang lebih baik juga. Dan semoga Allah tetap memanjangkan umur kita di dalam ketaatan kepada Allah sehingga kita bisa berjumpa dengan Ramadan yang selanjutnya. Amin ya rabbal alamin. Kita belajar ilmu tauhid. Kita belajar bagaimana caranya yang disebut dengan ma'rifatullah. Sudah ada beberapa pembahasan sebelumnya yang kesemuanya itu merupakan hal-hal yang sangat penting yang perlu kita ingat. Bagaimana keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita harus mengetahui hal-hal pokok di dalam agama, yang itulah yang disebut dengan tauhid atau keimanan kepada Allah. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada yang disebut dengan atharul qudrah al-ilahiyah. Ada tanda-tanda dari kekuasaan ataupun keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ni yakin sama Allah, kita beriman kepada Allah. Tentu saja kita meyakini bahwa setiap apapun yang terjadi semuanya itu diatur oleh Allah. Untuk lebih menguatkan kita, meyakinkan kita bahwa segala-galanya ini memang datangnya dari Allah, maka Imam Abu Hanifah beliau mengatakan, hal yajuzu fil aqli safinatun mashhunatun fi lujjatil bahri? Apakah masuk akal ada kapal yang berlayar di atas lautan yang luas? Tentu saja di lautan tersebut ada ombak, ada segala macam. Kapal tersebut mengangkut penumpang yang banyak, berjalan dewek dia dari mana ke mana. Misalnya zaman dulu wong naik haji naik kapal, bener enggak Pak Bapak Ibu? Tahun 70-an, mungkin sebelumnya lagi, wong naik haji naik kapal laut yang besar. Nah, Abu Hanifah mengatakan mungkin enggak ada kapal berjalan dewek. Ya itu zaman sekarang lah kita biasa naik pesawat. Ada enggak pesawat terbang dewek?
Kata yang nyopirnya, ya dak kata. Maka kapal yang kecil itu saja tidak mungkin berlayar dengan sendirinya. Apalagi alam semesta yang begitu besar ini. Segala sesuatu itu tidak berjalan dengan sendirinya. Matahari yang terbit dari timur, kemudian tenggelam di barat, bintang-bintang dan seluruhnya ini, semuanya itu di bawah amarnya Allah, di bawah perintahnya Allah, di bawah kehendaknya Allah. Innal amra kullahu lillah. Segala perintah, apapun yang ada, apapun yang terjadi, semuanya itu hanya atas kehendak Allah, atas perintah Allah. Ini harus kita yakini. Kalau wong hatinya yakin, hidupnya tidak akan gelisah. Apa Pak Bu? Kalau hatinya yakin kepada Allah, hidupnya akan tenang. Kita dapat rezeki berapa, kita dapat keuntungan, kita dapat apapun, kita akan kembalikan kepada Allah. Begitu juga sebaliknya, kalau datang musibah, orang-orang yang beriman ketika datang musibah, apa yang dikatakan mereka? Idza asabathum musibah qalu, mereka mengatakan inna lillah, kami ini sesungguhnya berasal dari Allah, wa inna ilaihi raji'un, wa inna ilaihi. Jadi inna lillahi wa inna ilaihi. Ada yang baca inna lillahi wa inna lillahi raji'un, lillahinya 2 kali saja. Inna, sesungguhnya kami, lillahi, milik Allah, wa inna, dan sesungguhnya kami, ilaihi, kepadanya, raji'un, akan kembali. Jadi hati kita tenang. Dan itu harus nak dimasuk terus ke dalam pemikiran kita, ke dalam hati kita, bahwa kita ini memang betul-betul makhluk yang lemah, galau-galaunya diatur sama Allah. Kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wong yang tidak galak mikir tentang kebesaran Allah ya dalam pembahasan sebelumnya yang sudah kita sebut kegalau-galaunya. Cak mana caranya kita ini bisa dekat dengan Allah, hati kita ini bisa tunduk kepada Allah, kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, betul-betul masuk rasa cinta kepada Allah. Ilah itu di dalam bahasa Arab artinya sesuatu yang sangat dicintai. Saking cintanya itu, seseorang itu tunduk terhadap yang dicintainya itu. Kalau ada seorang laki-laki cinta kepada seorang wanita, saking cintanya dia pasti akan tunduk, diturutinya kalau segala kehendak wanita ini. Apa yang diinginkan wanita ini akan dituruti karena dia cinta tadi. La ilaha illallah. Makanya zaman dahulu wong nyembah berhala itu di kota Makkah Al-Mukarramah zaman jahiliyah, dia nyembah berhala karena saking cintanya sama berhala itu, sama patung tuh, cinta dia sama patung itu. Patung yang dibuatnya dewek, dia cinta, saking cintanya itu dia sembah. Lah, tidak ada, tidak boleh ada yang lain yang lebih kita cintai, yang lebih kita agungkan, yang lebih kita besarkan dalam hati kita illallah, kecuali Allah. Allah itu yang nomor satu. Galau-galau gawe nyingok apa perintah Allah, apa kendaknya Allah. Allah ridho apa tidak? Nah, buat acara anak-anak nikah, ngundang organ tunggal, biduannya berjoget-joget. La ilaha illallah. Allah ridha apa tidak? Benar apa tidak gawe ini kira-kira? Ya. Berdentam-bentum. Giliran wong sholawatan di masjid ribut. Wah, ributnya masjid ini. Ceramah keluar suaranya, azan keluar ini. Giliran dangdutan 3 hari 3 malam. Nah. Jadi hati kita nak ditundukkan sama Allah.
Jadi tadi balik ada sebuah ayat Al-Qur'an di mana di sini disebutkan wong-wong yang tidak menggunakan akal pikirannya, hatinya untuk mengenal Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka Allah sebutkan walaqad dzara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Kami menjadikan menciptakan neraka itu isinya siapa? Banyak dari kalangan manusia dan jin. Tapi manusia yang cak mana? Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. Mereka punya hati, punya akal pikiran, tapi tidak mau memahami, tidak mau mengerti, tidak galak belajar, tidak galak berusaha menjadi wong yang dekat kepada Allah, tidak galak. Walahum a'yunun, punya mata tapi tidak galak melihat, tidak mau melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Walahum adhanun, punya telinga, tidak mau mendengar tentang kekuasaan Allah. Apa kata Allah? Ulaika kal an'ami bal hum adall. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi, lebih parah lagi. Binatang ternak gawinya apa? Makan tidur kawin, makan tidur kawin. Nah, itulah jadi manusia yang tidak mau mengenal Allah. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau dulu Nabi Ibrahim alaihissalam nak membuktikan cintanya kepada Allah, tahu gak lo kan ceritanya apa? Sering kan dengar ceritanya, apalagi sebentar lagi Idul Adha. Sebentar lagi Idul Adha. Nabi Ibrahim itu tidak punya anak sampai umurnya 100 tahun. Istrinya umurnya 80 tahunan. Berdoa sama Allah. Doanya tuh dikabulkannya setelah berapa lama? Puluhan tahun. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku anak yang termasuk dari golongan orang-orang yang soleh. Minta anak, dikasih sama Allah anak. Senang apa tidak? Cobalah bapak ada wong 5 tahun nikah dah punya anak, pening tak kepalanya? Berobat sana berobat sini, puluhan tahun baru dapat anak, lagi lucu-lucunya, lagi seneng-senengnya sama anaknya. Nabi Ibrahim alaihissalam dites, diuji sama Allah, cinta sama anaknya ini lebih besar cinta sama anaknya apa lebih besar cintanya sama aku, kata Allah. Apa? Diperintahkan Allah untuk apa? Disembelih. Nak bukti kecintanya sama Allah, diperintahkan apa Bapak Ibu? Suruh sembelih anaknya. Ini ujian, dites sama Allah. Dites sama Allah, diuji. Rupanya memang Nabi Ibrahim alaihissalam luar biasa, memang cintanya kepada Allah. Allah yang nomor 1, tak kati. Walaupun sayang setengah mati sama anak, karena ini perintah Allah, maka dilaksanakan. Dan pada akhirnya memang pisau itu tidak bisa motong Nabi Ismail, karena memang itu hanya ujian. Tidak bisa pisau itu yang motong Nabi Ismail. Akhirnya diganti diturunkan oleh Allah kibas atau kambing yang besar dari surga, dari langit diturunkan. Dan dalam riwayat disebutkan ini adalah kambing yang dulu pernah dikorbankan oleh anaknya Nabi Adam. Yang dulu korbannya itu diangkat ke langit, diangkat ke surga, kemudian diturunkan lagi. Itulah yang jadi sembelihan Nabi Ibrahim. Kita hari ini nak bukti kecinta kepada Allah, ada disuruh nyembelih anak, tidak kate. Ada disuruh nyembelih anak, tidak kate, tidak sampai sesusah itu. Maka bukti cinta kepada Allah itu apa? Kita ini benar-benar cinta tak kepada Allah? Kita ini benar-benar tunduk, patuh kepada Allah apa tidak? Maka dalam ayat Al-Quran Allah berfirman, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah wahai Nabi Muhammad kepada umatnya, jika kalian mencintai Allah, syaratnya mencintai Allah itu apa? Bagi kita yang wajib untuk kita gawe kalau kita mencintai Allah, fattabi'uni, kata Nabi Muhammad,
apa? Ikuti aku. Melok Nabi Muhammad. Yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa kalian. Kita ngomong cinta kepada Allah, kita ngomong nak mengenal Allah, kita ngomong ma'rifat kepada Allah, kita pengen hati ni dekat kepada Allah, kita pengen ni solat kita khusyuk, kita pengen kalau baca Al-Quran tu bisa sambil bertadabbur, sambil bisa nangis, kita pengen kalau dengar ayat Al-Quran dibaca ke hati kita bergetar. Wong yang beriman kalau dengar ayat Al-Quran senang dia solat lama-lama, senang dia ngaji lama-lama di masjid. Wong beriman kalau baru masuk dalam masjid, lamonian imam tu baca ayatnya, lamonian katanya imam tu baca ayatnya, ngantuk aku katanya, tidak usah lagi lah sholat sini katanya, panjangnya itu. Jangan cak itu. Memang dalam sholat berjamaah baca ayatnya jangan panjang-panjang nian, cuma jangan panjang-panjang nian itu ada takarannya, dibahas ulama dalam kitab fikih. Bukan juga baca tuh ayat pendek terus qul huwallahu ahad tulah dari subuh maghrib isya, itulah tidak. Jadi orang yang beriman hatinya bergetar. Nah, tandanya orang yang beriman ini cak mana menjadikan kita ini cinta kepada Allah, jalannya siko yaitu apa? Mengikuti Rasulullah. Cak mana mengikuti Rasulullah? Maka pembahasan yang kedua di sini disebut ma'rifatur rasuli sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama wajib kepada kita ma'rifatullah, mengenal Allah. Yang kedua mengenal Rasulullah. Luar biasa. Kalau baca tentang Rasulullah luar biasa, tidak habis-habis. Begitu hebatnya sosok manusia yang memang bukan seperti manusia lainnya. Basyarun laisa kal basyari. Rasulullah itu manusia tapi tidak seperti manusia lain. Rasulullah itu manusia tapi tidak sama dengan manusia yang lain. Manusia yang paling agung, yang paling sempurna, yang paling perfect, zahirnya, luarnya, dalamnya, dari mulai bentuk tubuhnya, bentuk matanya, sampai ditulislah kitab Asy-Syama'il. Imam Tirmidzi menulis sebuah kitab isikan hadis-hadis tentang sosok Rasulullah itu. Sampai pernah dulu dibuat sayembara sedunia ini, siapa yang bisa menuliskan sejarah tentang kehidupan Rasulullah. Akhirnya yang menangnya namanya Syekh Saifur Rahman Mubarakfuri. Nama kitabnya Ar-Rahiq Al-Makhtum, ada terjemahannya bahasa Indonesia. Itu dinobatkan sebagai buku terbaik yang menceritakan tentang kehidupan Rasulullah dari mulai lahir sampai meninggal dunia. Ada terjemahannya bahasa Indonesia, beli di toko online. Sekarang kan online galau, beli cari di situ, baca itu kayak. Kita ini saat ini tidak kenal dengan Rasulullah, belum tahu banyak dengan Rasulullah. Kalau ditanya Rasulullah wafat tahun berapa coba? Banyaklah tidak tahu mungkin. Tahun berapa Rasulullah wafat? Tanggal berapa Rasulullah wafat? Tanggal berapa Rasulullah lahir? Berapa anaknya Rasulullah? Tidak tahu kebanyakan dari kita. Kita ini belum kenal. Kenal. Cak mana sejarahnya Rasulullah? Uang kalau kenal Rasulullah, jangan ke uang, Bapak Ibu sekalian. Jangan ke manusia, makhluk yang lain. Kenal dengan Rasulullah, itu berpisah dengan Rasulullah tidak bisa, nangis dia. Suatu ketika dalam hadis ini diceritakan, di Madinah Al-Munawwarah terdengar suara tangisan yang begitu besar menggoncang kota Madinah. Keluar kalau uang dari rumahnya, kota Madinah itu dulu kecil, yang halaman Masjid Nabawi sekarang itu nah. Masjid Nabawinya kan yang di bagian utamanya yang depan itulah. Terdengar suara tangisan yang besar ya, sampai kedengeran seluruh kota Madinah. Keluarga lo uang-uang. Siapa? Dari mana nih? Siapa nangis sebesar ini suara tangisan? Rupanya dari mana munculnya suara itu? Suara itu muncul dari sebuah batang kurma.
Masjid Nabawi itu tiangnya bukan tiang beton dulu. Zaman dulu tiangnya dari pohon-pohon kurma tuh nah. Jadi tiangnya ada sikok tiang ini selalu dijadikan Nabi tempat bersandar ketika beliau berkhutbah. Kalau Nabi lagi berkhutbah, belum ada mimbarnya. Belum ada mimbar. Jadi tempat nyendernya Nabi, tempat pegangannya Nabi ketika tegak tuh ada sebuah tiang dari pohon kurma. Maka di waktu itu ada sahabat Nabi yang pinter, dia buat kayu, dari kayu-kayu dibentuk dijadikan mimbar. Diberikanlah, dihadiahkanlah kepada Nabi mimbar yang baru. Ada kayu yang baru dibuat jadi mimbar, ditaruh di Masjid Nabawi untuk Nabi duduk bersandar pegangan ketika khutbah. Jadi si pohon kurma ini tahu Nabi bakal duduk di situ, kaget. Tidak bakal megangnya aku lagi, tidak bakal bersandar di aku lagi. Nangis pohon kurma ini bisa nangis sampai akhirnya Rasulullah SAW keluar dan dipeluklah itu. Pecah, menenangkan anak kecil yang nangis itu. Diamlah, jadilah, tidak apa-apa. Sampai akhirnya dia diam. Bayang. Jangan ke manusia, makhluk yang lain pun. Dan begitu banyak kisah tentang Nabi SAW, dan insya Allah kita akan bahas dalam beberapa pertemuan berikutnya. Bagaimana luar biasanya dirinya Rasulullah, pribadinya Rasulullah SAW. Dan ini sangat penting, wajib penting, harus kita tahu supaya kita ini bisa mengikuti Nabi. Sekarang ini wong dak galak ngikuti Nabi SAW. Sudah dak galak ngikuti Nabi, ngatoi pula. Ngatoi pula. Nabi SAW berjanggut misalnya, dia tidak galak berjanggut, tidak galak memelihara janggut, ya tidak apa-apa, ya, terserah kau itulah, terserah anda. Tapi ini aduh orang melihara janggut, katanya apa dia janggut-janggut cak kambing kau tuh, tahu tak? Ngatoi pula. Sudah tidak melok sunnah ngatoi pun jangan ngatoi. Kalau tidak galak pakai peci atau bersorban, sunnahnya Nabi, jangan ngatoi. Lah ini tidak melok sunnah Nabi, ngatoi pula, rusak, tidak boleh. Apalagi sampai ada kita pernah dengar menjelek-jelekkan Nabi, menyebutkan apa? Nabi itu ingusan lah, segala macam. Ini bahaya. Ini karena mungkin kita ini kurang mempelajari tentang siapa itu Rasulullah SAW. Sehingga dalam kitab ini disebutkan Ma'rifatur Rasul, yaitu bagaimana kita mengenal Nabi SAW. Ma'nal ma'rifatu bihi, makna dari ma'rifat atau mengenal Rasulullah adalah ayyu'mina wa ya'taqida, kita beriman dan beriktikad, kita berkeyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus Rasulullah ila kafatil khalqi minal insi wal jin, yang telah mengutus Rasulullah untuk semua makhluknya, manusia, jin dan semua makhluknya, bil huda wa dinil haq, dengan membawa hidayah dan agama yang benar. Jadi Rasulullah itu yang diutus sama Allah membawa petunjuk. Sehingga dalam sebuah hadis Nabi, kita tutup setelah ini terakhir. Jadi ada Rasulullah lagi tidur, hadisnya panjang ini, hadisnya sangat panjang. Rasulullah SAW lagi tidur, ada malaikat, sesama malaikat ini lagi berbincang-bincang, lagi ngobrol, malaikat sama malaikat. Jadi si kok malaikat ini ngomong, dia lagi tidur, pokoknya pembahasannya itu panjang. Di akhirnya itu kaget, malaikat itu mengatakan kepada malaikat sebelahnya, berikanlah perumpamaan untuk laki-laki ini, untuk Rasulullah ini yang lagi tidur ini. Idribu lahu masalan, berikanlah satu perumpamaan. Maka malaikat ini sikok ini berkata, perumpamaannya ini bagaikan anna rajulan bana daran wa ja'ala fiha ma'dubah wa ba'atha da'iyan faman ajaba ad-da'i wa dakhala fi ad-dar wa akala min al-ma'dubah.
Ada seorang laki-laki, maksudnya ada seseorang membangun sebuah istana yang besar, sebuah istana yang bagus, yang megah, yang besar. Wa ja'ala fiha ma'dubah, di dalamnya ada hidangan, jamuan yang begitu lengkap, segala-gala apa be ada. Dan yang membangun istana ini tadi dan menyiapkan segala kenikmatan ini mengutus seorang utusan untuk pergi keliling ngajaki wong masuk ke dalam istana ini tadi, masuk ke dalam tempat yang megah yang besar ini untuk menikmati segala hidangan-hidangan di situ. Maka di akhir dijelaskan faddaru al-jannah, istana itu tempat yang megah, tempat yang bagus, itu adalah surga dan segala kenikmatan-kenikmatan di dalam surga. Dan utusan itu yang disuruh ngajak manusia masuk dalam rumah tadi yang besar tadi, itu adalah siapa? Nabi Muhammad. Faman ajabad da'i, siapa yang menerima panggilan daripada utusan tadi, maka dia akan masuk ke dalam tempat itu dan dia akan menikmati segala kenikmatan di situ. Tapi barang siapa yang tidak mau memenuhi panggilan, tak galak melok, lah diajak tadi, tak galak melok, maka dia tidak akan masuk ke tempat itu, dia tidak akan mendapatkan kenikmatan itu. Itu perumpamaan dari diutusnya Rasulullah SAW. Kita ni melok Rasulullah, meloknya diajak kemana? Diajak masuk surga. Wong ngomongnya masuk surga, pengennya mati husnul khatimah, pengen menikmati kenikmatan-kenikmatan di akhirat, tidak dapat siksa, pengennya hidup selama-lamanya bahagia. Tapi tidak galak melok Nabi, tidak galak melok ajaran Nabi, tidak galak melok sunnah Nabi. Bahkan ngatoi pula, apa dia itu jadul itu, kita ni harus modern, saf lanang sama betina tu tidak apa-apa dicampur. Inilah itulah, padahal Nabi ngajar kalau laki-laki safnya di depan, perempuan safnya di belakang. Aduh galau, ajaran Nabi itu lengkap Bapak Ibu sekalian, sempurna. Sampai ada seorang sahabat Nabi, ketika dia makan, ada nasinya yang terjatuh. Makanya kalau makan tuh pakai taplak meja atau pakai alas yang bersih kan. Jadi kalau makannya sedikit jatuh bisa dembek. Jadi sahabat Nabi itu mengambil butiran makanan yang jatuh itu, dimasukkan lagi dalam piringnya atau dimakan lagi. Heran wong kafir, apa cak itu kok? Ini yang diajarkan Nabi kami. Sampai sedetil itu, sekecil itu pun diajarkan oleh Nabi. Jadi hadirin yang dirahmati Allah SWT, gambarannya cak itu, kita ini lagi dipanggil sama Nabi. Nabi itu diutus sama Allah, ngajaki kita kemana? Ke tempat yang bagus, tempat yang kekal abadi selama-lamanya kita bakal bahagia. Nah, makanya kita perlu mengenal Nabi. Kaget di sini dibahas mengenai bentuk fisiknya Nabi. Kita harus tahu bentuk fisiknya Nabi macam mana. Kemudian akhlaknya Nabi, bagaimana perangainya Nabi. Ada kan wong bentuk fisiknya bagus, benar tak Bapak Ibu? Ada ibu-ibu cantik, masya Allah cantik nian. Tapi tersiksa suaminya. Bentuk luarnya cantik bagus, kawinnya merepet terus misalnya, mulutnya tidak bagus, sama tetangga tidak bagus. Ada yang akhlaknya baik, bentuknya biasa-biasa Jadi Nabi SAW ini luarnya bagus, dalamnya bagus. Setiap orang yang memandang Nabi itu jatuh cinta, tidak katik. Sampai-sampai dalam riwayat disebut ke Abu Jahal segala macam itu tahu dengan Nabi. Sampai mereka itu musuh-musuh Islam itu kalau lewat berpapasan Nabi tidak galak mandang Nabi, tidak galak memandang Nabi, tidak mau melihat Nabi. Karena orang yang melihat Nabi itu jatuh cinta galau sama Nabi, seneng galau sama Nabi, tidak katik yang tidak senang. Ketika Nabi SAW sampai ke kota Madinah Al-Munawwarah, pertama kalinya sampainya Nabi berjalan dari Mekah, berhijrah. Sebelum masuk kota Madinah, Nabi singgah di
Kuba, dibangunlah masjid di situ. Dalam riwayat disebutkan mungkin sekitar 16 hari. Sekitar 16 hari Nabi singgah di Kuba itu, di Masjid Kuba, bangun masjid. Dari situ berjalan masuk kota Madinah Al-Munawwarah. Madinah ini Bapak Ibu banyak wong Yahudi. Ada suku-suku Banu Nazir, Banu Quraizah, ini wong Yahudi. Yahudi itu agama dan juga suku. Paham enggak? Suku. Sunda itu ada wong Sunda, ada wong Jawa, ada wong Bugis, itu suku namanya. Yahudi ini dia agama dan juga suku. Bapak nak langsung jadi Yahudi, tidak baca, tidak diterimanya. Dia bukan agama, dia suku. Dia keturunan dari Bani Israel, kaumnya Nabi Musa. Nabi Musa punya kaum, punya pengikut, keturunan itulah Yahudi. Ini wong Yahudi luar biasa, membencinya dengan Islam, bencinya luar biasa. Ketika datangnya Nabi, sampai Nabi, cerita datangnya Nabi ini juga Masya Allah luar biasa. Nabi itu naik unta. Nabi naik unta. Belum ada Masjid Nabawi. Di kota Madinah belum dibangun Masjid Nabawi. Tapi wong Madinah udah masuk Islam sebelumnya, setahun sebelumnya. Sudah ada utusan Nabi. Sahabat Mus'ab bin Umair sudah mengajarkan Islam. Mereka sudah pernah berbaiat, pernah datang dulu menjumpai Nabi. Mereka sudah menyambut Nabi. Kan kita sering dengar, nonton filmnya juga kan. Tala'al badru alaina, dan seterusnya, menyambut, dia senang, gembira datangnya Nabi. Nabi naik unta. Galau-galaunya berebutan. Nabi ini harus singgah di tempat aku, istirahat di tempat aku. Tapi kata Nabi, di mana unta ini? Di mana unta ini berhenti, di situlah aku berhenti. Unta ini senang makan rumput, hewan namanya. Wong penduduk Madinah itu ditaruhnya rumput banyak-banyak di depan rumah-rumahnya tuh. Saking pengen unta, nah ngiler unta nih supaya nyengok ini rumput, jangan rumput ini lemak nih, rumput rasa rendang mungkin. Jadi akhirnya unta tersebut berhentilah di rumah seorang sahabat Nabi, siapa? Abu Ayyub Al-Ansari. Di balik Abu Ayyub ini ada cerita lainnya, kaget ku cerita lagi. Rupanya rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari ini rumah yang sudah ada semenjak 800 tahun yang lalu. Ratusan tahun sebelum diutusnya Nabi, ada seseorang raja dari Yaman namanya Tubba. Kaget ku cerita ke biar penasaran biar. Jadi intinya Nabi berhenti di situ, berkumpullah manusia, datang galau. Ada seorang pendeta Yahudi, kepala sukunya Yahudi, namanya Abdullah bin Salam. Dia penasaran, mana nian yang namanya Muhammad itu, sampai wong itu gila-gila melok dia galau. Padahal wong Mekah ngomong dia ini tukang bohong, dia ini tukang sihir, dia ini wong gila dan segala macam. Nabi duduk di kerumuni manusia. Abdullah bin Salam ini kepala pecongnya wong Yahudi, yang kental-kentalnya, apalah. Kalau wong Kristen tuh apa namanya? Pasturnya itu apa, yang ininya nian lah pokoknya. Ulamanya nian lah. Wong yang paham dengan kitab Taurat, dia kan baca ini kitabnya, kitab Taurat segala macam. Dia datang pertama melihat Nabi, melihat wajahnya Nabi, dia langsung ngomong, innahu laisa biwajhin kadhib, ini bukanlah wajah pembohong, katanya. Nabi SAW langsung nasihat pertama Nabi ketika baru sampai di Madinah apa? Ayuhan nas afshus salam wa at'imut ta'am wa sallu bil laili wan nasu niyam, wasilul arham wa sallu bil laili wan nasu niyam. Wahai manusia, ucapkanlah salam, kemudian berikanlah makanan kepada wong-wong manusia, sambunglah silaturahmi, dan sholatlah di malam hari ketika manusia tidur. Nasihat Nabi secara singkat. Uang ini yang tadinya benci dengan Islam, nyingok Nabi, melihat Nabi pertama kali, langsung masuk Islam. Abdullah bin Salam ini masuk Islamnya hanya dengan melihat Nabi. Ya, begitu luar biasa contoh yang diberikan Nabi. Nah itulah
Kaki insyaallah kita membahas tentang kepribadian Rasulullah supaya kita ini lebih kenal dengan Rasulullah. Sekarang kalau disuruh baca dewek buku apa di rumah, terbaca apa tidak? Malas kita baca. Duduk di majelis ilmu, majelis ta'lim, kita bisa bertanya, kita bisa mendengar. Ini insyaallah jadi sebab bertambahnya wawasan kita. Mudah-mudahan bermanfaat.